Baik, selamat pagi anak-anak. Kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan membahas penilaian harian 2 ya, yang beberapa hari yang lalu sudah kalian kerjakan dan nilainya sudah saya share di Google Classroom ya. Jadi nanti bisa dilihat yang belum melihat nilainya. Nah, hari ini kita bahas ya penyelesaiannya. Jadi untuk penilaian harian 2 itu adalah materinya bab 2 penyangga, larutan penyangga, dan bab 3 larutan hidrolisis garam. Nah, ada 10 soal ya. Soal yang pertama ya, larutan penyangga adalah campuran yang dapat mempertahankan pH terhadap pengaruh berikut ini kecuali ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya, untuk larutan penyangga itu ya pH-nya relatif tetap ya apabila ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun diencerkan ya. Kalau diencerkan itu ditambah dengan air. Nah, sedikit, tetapi kalau banyak tentunya akan berubah ya pH-nya lah. Jadi ini jawabannya yang ada pilihannya A, B, C, D, E ya. Nah, tentunya jawabannya yang A ya. Betul, yang A. Jadi penambahan asam kuat yang banyak ya. Tentunya kalau banyak tetap aja berubah ya. Begitu. Udah paham ya? Yang nomor 1, kemudian nomor 2. Larutan penyangga merupakan campuran titik-titik ya. Yang A, asam lemah dengan garamnya. Yang B, asam lemah dengan basa lemah. Yang C, basa lemah dengan asam kuat. Yang D, basa kuat dengan asam lemah. Dan E, asam kuat dengan garamnya. Nah, kemarin ya larutan penyangga itu kan ada larutan penyangga asam, larutan penyangga basa ya. Jadi kalau larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dan garamnya. Kalau penyangga basa, basa lemah dan garamnya ya. Jadi ini jawabannya yang A, betul ya. Betul, yang A ya. Kita lanjut ya, paham ya ini ya. Yang selanjutnya nomor 3. Yang termasuk larutan penyangga adalah ini NH4OH dengan NH42SO4. Betul enggak? Terus HCl dengan NaCl ya. Jadi tadi ya, penyangga tadi kan ada penyangga asam, ada penyangga basa. Penyangga asam tuh asam lemah dan garamnya, kalau penyangga basa, basa lemah dan garamnya. Nah, kalau yang A ini merupakan penyangga apa ini? Basa. Ya, jawabannya A. Penyangga basa ya, ini basa lemah dan garamnya ya. Paham ya? Kita lanjutkan yang nomor 4. Terlalu cepat enggak saya? Ya? Oh ya. Oke, terima kasih. Bentar. Ya, jadi kalau masuknya terlambat begini ya. Saya mengganggu presentasi. Sekarang berikutnya yang nomor 4. Ya. Larutan penyangga dapat terjadi dari ya. Nih. Jadi yang kalian lihat itu adalah nih. Ini ada basa lemah dan asam kuat. Ya, bentar. Ada yang bergabung. Banyak sekali. Saya izinkan semua dulu. Ya, penyangga yang pertama ini NH4OH ya 0,1 molar sebanyak 150 ml dengan 50 ml HCl 0,1 m. Penyangga atau bukan ini? Ya, ini kan basa lemah dan asam kuat. Ya, kalau direaksikan nanti tentunya akan menghasilkan garam ya. Nah, kita lihat basa lemahnya ini berapa mol? Ini 150 ml dengan 0,1 molar. Berarti berapa mol ini? 15 mol. Kemudian yang HCl-nya berapa mol? 50 kali 0,1. 5.
berarti lebih besar ya, molnya lebih besar yang basa lemah. Kalau molnya lebih besar yang basa lemah ya, ini merupakan larutan penyangga, betul sekali ya. Jadi ini jawabannya langsung A ya. Tapi kita lihat coba yang B. Di sini 100 ml larutan HCl 0,1. Ini berarti 10 mol ya, 10 milimol. Ini NaCl juga 10 milimol ya. Tetapi di sini kan asam kuat ya, asam kuat dan garamnya. Berarti bukan penyangga. Ya. Kalau yang C coba. Ini juga ini asam kuat dengan basa kuat ya. Asam kuat basa kuat jelas bukan penyangga karena penyangga itu yang satu harus lemah ya. Dan molnya yang lemah itu harus lebih besar dari yang kuat. Nah, ini 10 milimol ya, 100 kali 0,1 kan 10 milimol. Di sini 150 kali 0,1, 15 milimol. Berarti lebih besar yang kuat ya, asam kuatnya. Jadi ini bukan penyangga. Kalau penyangga berarti yang lemah ini molnya harus lebih besar. Nah, ini yang coba. Ini basa lemah betul ya, 10 milimol. Tapi di sini HCl-nya adalah ini 20 milimol. Jadi lebih besar yang asam kuat. Ini juga bukan penyangga. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjutkan yang nomor 5. Sebelum saya lanjutkan, saya masukkan dulu ini Bagas. Saya izinkan dulu. Nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Wah, ini kok udah judul diri. Ya, jadi 100 ml HCOOH 0,1 molar. Ini merupakan asam lemah ya. Direaksikan dengan 25 ml NaOH 0,2 molar. Berapa pH setelah reaksi ya? Jadi pH setelah dicampur. Ya, tentunya ini akan terjadi reaksi yaitu asam lemah dengan basa kuat. Ya. Kalau kita campurkan begini, kita pakai mula-mula reaksi setimbang setelah reaksi ya, mula-mula reaksi setelah reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi tentunya kita pakai satuan mol ya. Jadi ini masing-masing kita cari molnya dulu. Kita cari mol HCOOH yaitu 0,1 dikali 100 ya. Oh, ini KA-nya diketahui ya. Nih 0,1 kali 100 yaitu 10 milimol. Kemudian mol NaOH ini 0,2 dikali 25 yaitu 5 milimol. Ya, sampai ini paham ya? Mencari mol udah bisa semua ya. Jadi molar dikalikan volume ya. Tuh. Setelah itu kita tulis persamaan reaksinya ya. HCOOH ditambah dengan NaOH. Ini akan menghasilkan Na ya. HCOO ya. Jadi H-nya di sini bergabung dengan OH menjadi H2O. Kemudian mula-mula di sini HCOOH-nya adalah 10 milimol. NaOH-nya 5 milimol ya. Nah, kemudian berarti reaksi pembatasnya kita cari yang paling kecil ya, atau sebagai patokannya yang kecil yaitu yang 5 ya. Maka 5 langsung tulis di bawahnya di sini, NaOH-nya di sini 5, kemudian HCOOH-nya juga 5 yang bereaksi ya, 5. Karena kan ini koefisiennya sama ya. Kemudian hasil reaksinya ya, NaHCOO di sini juga 5 ya, karena koefisiennya sama. H2O yang dihasilkan juga 5. Sampai ini paham belum? Paham. Kemudian setelah reaksi ya, jadi mula-mula 10 yang bereaksi 5, jadi sisanya 5. Di sini mula-mula 5 yang bereaksi 5, sisanya 0 ya. Di sini 5, di sini 5 ya, H2O-nya 5. Ya, jadi yang di sini kan terdapat di dalam campuran ini terdapat asam lemah dan garamnya ya. Jadi ini merupakan penyangga asam. Ya, kalau penyangga asam berarti kita pakai rumus H+. H+ sama dengan Ka A per N kali G. N itu banyaknya apa?
kation. Ya. Di sini tadi kan rumusnya persamaan reaksinya di sini maaf. Ya, persamaan reaksinya di sini Na HCOO, Na-nya kan 1 ya. Jadi N-nya 1. Misalkan Ca HCOO ini 2 kali berarti nanti N-nya 2 gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan karena di sini 1 berarti N-nya 1. Saya lanjutkan. Nih. K-nya tadi sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 4 ya. A itu adalah molnya asam ya, molnya asam. Tadi sudah diketahui di situ sudah dihitung ya molnya asam di sini kan 5 ya. Molnya asam 5, mol garamnya 5 ya. Tinggal kita masukkan. Ya, N-nya 1. 5-nya dicoret ya. Sehingga H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Kita cari pH-nya ya, min log 2 kali 10 pangkat min 4. Berapa ketemunya? 4 min log, betul. 4 min log 2 ya pH-nya, ketemunya segitu. Nah, ada pertanyaan? Ya. Silahkan. Bisa itu bisa sebagai tip juga boleh bisa ya. Tetapi kan bisa dilihat di situ penyangga asam berarti H+ ya. Tapi kalau kamu lihat oh ini diketahui Ka berarti H+. Boleh ya. Itu sebagai tip juga ya supaya lebih cepat juga bisa. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan yang nomor 6 ya. Dari garam berikut yang mengalami hidrolisis total adalah ya. Berarti yang mengalami hidrolisis total itu yang lemah ya, lemah dengan lemah. Kalau kuat dengan kuat tidak akan terhidrolisis. Nah ini lihat NH4 dengan Br ya. NH4 ini kan dari NH4OH itu kuat atau lemah? Lemah. Br itu dari HBr. Kuat atau lemah? Br apa? Kuat ya. Berarti bisa terhidrolisis enggak? Terhidrolisis sebagian ya. Jadi yang bisa dihidrolisis hanya yang NH4 ya, yang bisa terhidrolisis itu maksudnya bisa bereaksi dengan air yang NH4 ya. Yang HBr tidak karena dia kuat ya. Kemudian K2CO3 terhidrolisis apa tidak ini K-nya? KOH bisa bereaksi dengan air? Tidak, karena kuat ya dia. Kalau CO3 lemah. Ya, bisa. Jadi ini terhidrolisis sebagian ya, yang terhidrolisis hanya yang CO3. Karena dari H2CO3 itu lemah. Kemudian BaCO3, ini terhidrolisis sebagian ya, sebagian. Jadi yang bisa terhidrolisis CO3. Ba itu kuat. AlCl3. Al-nya lemah, Cl-nya dari HCl kuat ya, terhidrolisis sebagian. Nah, di sini Al dengan CO3 ini lemah dengan lemah ya. Jadi ini terhidrolisis total ya. Jadi jawabannya yang E. Begitu. Ada pertanyaan? Ya, termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah itu sudah saya share ya kemarin ya. Ya, itu bisa dilihat kembali. Kita lanjutkan yang nomor 7 ya. Dari campuran larutan, ada yang mau masuk? Oke, saya masukkan. Ada beberapa anak nih. Nah, saya lanjutkan. Nomor 7. Ya. Dari campuran larutan di bawah ini yang menghasilkan garam terhidrolisis sebagian dan bersifat basa. Ya. Jadi kalau garam terhidrolisis ya bersifat basa, berarti nanti yang kuat adalah yang basa, yang kuat basa. Kita lihat yang kuat yang basa.
Nah ini kuat ya, HCl kuat, NaOH kuat ya, sama-sama kuat. Ini tidak terhidrolisis ya, karena kan sama-sama kuat ya. Kemudian berikutnya nih, HCl, NH3 ya. Yang kuat asam, berarti dia bersifat asam. Jadi tidak kita lihat molnya ya, langsung itu bersifat asam, karena yang cari yang bersifat basa ya. Kita lihat ini, HCl kuat, NH3 lemah ya, bersifat asam. Lanjut aja. Nah ini lemah dengan lemah ya, lemah dengan lemah ya, tergantung Ka, Kb-nya. Tapi ini kan terhidrolisis total, yang dicari ada yang sebagian ya. Nah ini lemah, ini kuat ya, bersifat basa ya, yang kuat kan basanya. Ini terhidrolisis sebagian bersifat basa. Kalau kita lihat molnya ya, 50 kali 0,5 berapa? 2,25 milimol ya, 25 milimol ya. Ini juga 25 milimol, sama molnya ya. Jadi nanti tidak ada yang sisa, asam lemahnya tidak akan sisa ya. Berarti ini hidrolisis, sudah betul jawabannya yang E. Gitu. Ada yang masuk ya, maaf. Sekarang nomor 8. Ada pertanyaan enggak? Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Yang nomor 8 ya. Mau diapain? SSI apa? Oh, di screenshot yang mana? Nanti saya kasih share-shareannya. Yang nomor 7. Soalnya ini ya. Jawabannya keliru. Voucher. Nomor 7. Jawabannya tadi yang E ya. Jawabannya yang E. Ini 0,5 ya, bukan 0,5. Sudah belum? Baik, kita lanjutkan yang nomor 8 ya. Nomor 8, jika diketahui KaCH3COOH-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Maka pH larutan CaCH3COO2 0,1 molar adalah, ya perhatikan ya. Jadi ini merupakan garam toh ya. Garam terhidrolisis sebagian ya. Garam yang bersifat apa ini? Garamnya bersifat apa ini? Basa ya, karena CaOH itu kan basa kuat ya. CH3COOH-nya sama. Seperti Jati tadi udah bilang dilihat Ka-nya, oh Ka ya. Ini hidrolisis Ka, berarti ini Ka-nya yang asamnya yang lemah ya. Kalau lemah itu biasanya diketahui Ka ya atau Kb-nya. Ini hidrolisis bersifat basa ya, berarti OH- ya. Ya, untuk hidrolisis OH- ya, itu rumusnya Kw per Ka kali A. Atau Ka per Kw kalikan M-nya ya. Itu rumus hidrolisis ya. Jadi rumus penyangga hidrolisis ya, kalian betul-betul pahami ya. Nah, kita masukkan ya. Kw-nya itu adalah 10 pangkat min 14 ya, itu hafalan ya Kw. Tetapan keseimbangan air ya, sudah kita bahas di asam basa waktu itu. Jadi langsung 10 pangkat min 14 ya. Memang di soal biasanya tidak diketahui di sini, tapi kalian harus tahu ya, Kw itu 10 pangkat min 14. Kemudian Ka. Oh maaf ya, Ka-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5 ya kemarin ya. Saya betulkan dulu. Ka-nya itu kemarin 2 kali 10 pangkat min 5 ya, diketahuinya. Saya tadi nulisnya kurang. Ya, tinggal dimasukkan. Ka-nya benar 1 ya?
Bentar. Soalnya oh 2. 2 apa 1? Bentar saya lihat soalnya. Saya lihat soalnya. Aduh, loading ya. Bentar saya lihat soalnya dulu. Nomor berapa? 8 ya? Nomor 8. Wah, baru loading. KA-nya 1 ya? 1 kali 10 pangkat min 5 ya? Oh, beda soal ding ya. Sik. Kemarin 2. Sik. Oh iya, ini ya? Iki apa cuma soalnya? Oh ya, ini ya. 2 ya? Maaf ya. Ya baik. Terima kasih ya. Jadi 2. 2 ya ternyata ya. Jadi kita masukkan 10 pangkat min 14. Kemudian di sini KA-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Betul ya, udah 2 ya. Kemudian M-nya berapa? M-nya ini 0,1 ya. 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 ya. Karena jumlah CH3COO-nya ada 2, berarti ini dikalikan 2. Sampai sini paham? Kelihatan nggak toh? Ya, ini ya tak gede ke. Nah, kemudian 2-nya kita coret. Ya, kita coret. Sehingga kan ini 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 itu kan 10 pangkat min 15 ya. 10 pangkat min 15 di sini dibagi 10 pangkat min 5. Min 5-nya ke atas menjadi plus 5 toh. 14 ditambah 5 sehingga 10 pangkat min 9 ya. Min 15 ya kok 9. 10 tadi ya. 14 ditambah min 1 ya, min 14 tambah min 1 itu min 15. Min 15 dikurangi 5 ya, jadi 10. Sampai ini bisa ya? Matematikanya ini bisa ya? Nah, akar dari 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 5 ya. Nah, ini adalah OH min, yang ditanyakan adalah pH ya. Maka dari OH min ketemu POH. POH-nya adalah min log 10 pangkat min 5. Ketemunya berapa POH? 5, betul sekali ya. POH-nya 5. Sehingga pH-nya bisa dicari. pH sama dengan 14. Ya, betul ya. 14 kurangi 5 yaitu 9 ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Apa, Risa? Mau tanya apa? Iya. Karena hidrolisis ya, ini kamu jangan terkecoh dengan penyangga ya. Ya, penyangga sama hidrolisis beda ya. Tadi nomor berapa tadi ya? Nomor 8 ya. Ini tadi yang tanya tadi. Ya, ini kalau hidrolisis ya, hidrolisis rumusnya KW per KA kalikan M ya, KA per KA. Tetapi kalau penyangga bersifat asam, bersifat basa ya, itu rumus pakai KB ya, pakai KB. Jadi ini tolong diperhatikan ya, makanya di dalam tugas saya remedi itu saya suruh buat rumus-rumusnya untuk yang penyangga dan hidrolisis supaya tidak rancu ya. Gitu. Jadi harus betul-betul dipahami. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Ya. Sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,1 m Ka 10 pangkat min 5. Direaksikan dengan 50 ml larutan KOH 0,1 m. pH campuran yang terjadi adalah ini merupakan asam lemah ya.
dan basa kuat ya. Kita lihat molnya di sini kan 50 mili kali 0,1 yaitu 5 milimol. KUH-nya juga 50 kali 0,1 yaitu 5 milimol ya. Jadi kalau kita belum tahu ini penyangga atau hidrolisis ya. Kalau molnya sama ya, ini koefisiennya dinilai sama ya, tidak ada koefisiennya tidak ada yang berbeda, jadi semua sama ya karena koefisien sama. Ini biasanya adalah kalau molnya habis ya, itu hidrolisis. Nah, tapi kalau asam lemahnya molnya lebih besar, itu penyangga ya. Jadi supaya kalian nanti menggunakan rumusnya betul, itu dari situ tadi ya. Dilihat molnya. Ini penyangga atau hidrolisis. Jadi kalau molnya asam lemah dan garamnya itu sama, itu hidrolisis. Tapi kalau molnya itu asam lemah yang lebih besar, itu adalah penyangga. Ya. Nah, kalau molnya asam lemah ini lebih besar, maka dia penyangga asam. Jadi pakai rumus H+. Nah, apabila di sini molnya sama ya, molnya sama dan ini asam lemah dan basa kuat, dia hidrolisis tapi bersifat basa, berarti OH-. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi ya, sudah bisa dipahami belum? Yang bertanya tadi siapa ya? Jati atau bukan ya? Ya oke ya. Ini tadi ada yang gabung, mau bergabung. Siapa ini? Catur sama Afifuddin ya, silahkan bergabung. Kita lanjutkan ya. Jadi yang nomor 9 tadi. Jadi kalau itu dicampur maka terjadi reaksi ya. Maka kalian reaksikan terlebih dahulu ya. Untuk mereaksikan kita harus cari molnya dulu ya. Molnya tadi sudah tahu ya, mol CH3COH 0,1 kali 50 sama dengan 5 milimol ya. Karena ini mililiter berarti milimol. Mol KOH-nya 0,1 kali 50, 5 milimol. Nah, kemudian kita reaksikan ya, CH3COOH ditambah dengan KOH menghasilkan KCH3COO ditambah H2O ya. Jadi yang positif dengan negatif, negatif dengan positif. Kemudian mula-mulanya ya, mula-mulanya kan CH3COH-nya 5, KOH-nya 5. Reaksi pembatasnya bisa menggunakan yang manapun sama saja ya, ini koefisiennya sama. Misalkan kita menggunakan yang KOH, boleh. Kalau pengen yang CH3COOH, boleh. Ya nanti semua bisa ya karena koefisiennya sama. Saya pilih yang KOH. Kemudian yang bereaksi ya, karena ini sebagai patokannya ini 5 ya, di sini langsung 5 ya. Di sini karena koefisiennya sama juga 5. Maka KCH3COO yang terbentuk berapa di sini? Ini pakai diagram panah begini ya. Ini maksudnya yang terbentuk 5 juga ya, karena ini koefisiennya sama. H2O-nya berapa? 5 juga, betul ya. Nah, kemudian yang setelah reaksi ya, setelah reaksi ini 5 dikurangi 5, 0. 5 kurangi 5, 0 ya. Nah, kalau di sini yang tidak ada lemahnya kan tidak sisa ya, habis ya. Jadi ini ya, hanya garamnya saja. Berarti ini termasuk apa? Penyangga atau hidrolisis? Hidrolisis ya. Nah, kalau kalau di sini asam lemahnya ada yang sisa, berarti itu nanti masuk penyangga. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi ini merupakan hidrolisis garam yang bersifat basa ya. Maka kita menggunakan rumus OH- ya. OH- kita cari molnya dulu, molaritasnya dulu ya. Molaritasnya itu tadi molnya garamnya tadi kan 5 milimol ya. Dibagi volumenya. Volumenya itu volume total campuran. Jadi 50 tambah 50 ya. Jadi 5 dibagi 100 sama dengan 1/20 atau 0,05 M molar ya. Karena kita rumusnya menggunakan molar ya. Atau 5 kali 10 pangkat min 2M. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ya. OH- ya tadi ya, karena hidrolisis. Boleh diuraikan seperti ini ya, kalau detail sekali ya langsung ini KCH3COO 5 kali 10 pangkat min 2, berarti kalau K plusnya sekian ya, CH3CO-nya
juga sama ya, karena koefisiennya sama, karena nanti yang digunakan adalah yang CH3COO ya. Kecuali kalau di sini ada duanya begitu, nanti tinggal dikalikan 2. Boleh diuraikan seperti ini, atau langsung oh ini sama, karena sama-sama 1, langsung tidak apa-apa ya. Kita sudah bisa tahu ya rumusnya, oh ini berarti OH min ya. Kemudian karena hidrolisis ya, ini rumusnya OH min sama dengan ini, kita masukkan KW-nya 10 pangkat min 14 ya. KA-nya tadi sudah diketahui 10 pangkat min 5 ya. 14 di min 14 kurangi 2 min 16. Min 16 ditambah 5 berapa? Min 11 ya, jadi min 11. Atau kita buat bulat gitu, jadi 10 pangkat min 12, di sini 5-nya tambahin 01 ya, 50. Akar 50, 10 pangkat min 12. Nah, akar 50 itu adalah 7,07 ya. Akar 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat min 6 ya. Maka POH sama dengan min log 7,07 kali 10 pangkat min 6 ya. Atau 6 min log ya. Ketemunya adalah 6 min log 7,07 ya. Kita bulatkan 6 min log 7. Tuh, itu POH. Nah, kita cari pH-nya. pH-nya adalah 14 min 6 min log 7 sama dengan ya ini 14 kurangi 6 itu 8, min dengan min menjadi plus log 7. Sampai ini apakah bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita lanjutkan yang nomor terakhir yaitu nomor 10 ya. Nih, massa NH42SO4 yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air sehingga diperoleh larutan dengan pH sama dengan 5 adalah ya. Ini diketahui AR-nya ya. Ini kan garam ya. Garam. Masanya berapa yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml air? Sehingga pH-nya 5 ya. Ini merupakan apa? Hidrolisis ya, yang bersifat apa? Bersifat apa ini? Asam ya, bersifat asam ya. Boleh misalnya diketahui KBO berarti ini asam kuat ya, asam. Sehingga ya jawabannya adalah ini kita lihat pH-nya itu adalah 5. P itu artinya min log ya, min log H plus sama dengan min log 10 pangkat min 5. Min lognya kita coret sehingga menjadi H plus sama dengan 10 pangkat min 5 ya. H plusnya adalah 10 pangkat min 5. Ya ini kan hidrolisis asam, maka menggunakan rumus H plus ya. Wow, langsung ketemu semua. H plusnya akar dari KW per KB kalikan M ya. H plusnya tadi udah tahu 10 pangkat min 5, KB-nya 10 pangkat min 14 ya, KB-nya diketahui 10 pangkat min 5 kali 2 kali M ya. Kenapa? Karena di sini ya. Di sini NH42SO4 ya. Di sini NH4 plusnya itu ada 2, maka dikalikan 2 ya. Jadi kationnya ini kan sebanyak 2, maka dikalikan 2M. Nah, kemudian ya karena di sini adalah ini 10 pangkat min 5 ini akar ya, kita cari M-nya. Untuk menghilangkan akar ya, maka dikuadratkan ya. Karena kita butuh M-nya. Nanti ya supaya M-nya ini bisa tidak dalam bentuk akar, itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti semua ruas kiri dan ruas kanan. 10 pangkat min 5 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 10. Ya, ini akar ini dikuadratkan jadi akarnya hilang ya. Jadi 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 kali 2 kali M. Ya, kita akan mencari M-nya ya. Nah, 10 pangkat min 10 sama dengan ini ya 14 dikurangi 5 ya menjadi 9 ya. Kali 10 pangkat min 9 kali 2 kali M. M-nya bisa dicari ya. M-nya ketemunya berapa? M sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 9. Ya.
Ya, ini kiri dibagi ini kanan. Ketemunya adalah 0,05. Bentar, sampai ini apakah bisa dipahami? Ini ketemu M-nya, molar. Ya, molar. Padahal yang ditanyakan tadi massa. Maka kalian harus tahu M atau molar itu rumusnya adalah apa? Molar itu rumusnya apa? Ada yang tahu? Ya. Laju reaksi kita sudah belajar. Ya. Molar itu mol per volume ya. Jadi M sama dengan N per V ya. N-nya tuh mol, V-nya tuh volume ya. Molaritasnya tadi kita masukkan 0,05 sama dengan molnya kita belum tahu ya. Volumenya di sini tadi udah diketahui ya. Volumenya harus pakai dalam liter ya. Pakai liter. Ini ya 100 ml. 100 ml dijadikan liter ya dibagi 1000. Ya tadi boleh ya salah pakai langsung rumusnya pakai yang gram tadi boleh ya. Ini ketemu molnya ya. Ini kan ke sana jadi dikalikan 0,05 kali 0,1. Ketemunya 0,005 molnya. Toh mol itu massa per ml. Tadi ada yang menjawab molar itu adalah massa per ml dibagi volume, boleh ya. Seperti ini juga boleh ya. Setelah ketemu mol baru kita cari massanya. Ya. Molnya ini tadi 0,005 ya. Massanya ditanyakan. MR-nya itu adalah MR dari NH42SO4 ya. Jadi kalau kita cari massa sama dengan mol dikalikan MR. Nih. Bisa kita mencari MR ya. MR NH42SO4. Jadi ini N-nya tadi sudah diketahui AR-nya atau massa atom relatifnya diketahui. N itu 14. H itu 1 karena di sini jumlahnya 4, maka ini dikalikan 4. Di sini kan 2 kali ya, yang dalam kurung ini 2 kali, maka ini dikurungi dikalikan 2 ya, karena 2 kali. Setelah ini dijumlahkan baru dikalikan 2. Kemudian ditambah ini, S itu AR-nya 32. Kemudian ditambah nih 16. O kan 16 karena jumlahnya 4 maka dikalikan 4. Ya. Jadi 0,005 dikali ini 14 ya ditambah 4 kali 1 kan 4 ya. 14 tambah 4 itu 18 dikali ini kalikan 2. Ini 32, ini 16 kali 4 itu 64. Sehingga ketemunya 0,005 dikali ini 36 tambah 32 tambah 64. Atau 0,005 dikali 132 ya sama dengan 0,66 gram ya. Baik anak-anak, demikian penyelesaian dari soal-soal penilaian harian yang kemarin ya. Semoga kalian ya nanti bisa ngecek jawabannya apa. Oh, salahnya saya yang ini ya. Jadi bisa dipelajari. Semoga nanti untuk ujian besok sebentar lagi kita akan mid semester ya. Ya, semoga kalian nanti nilainya akan lebih bagus lagi ya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Terima kasih.